atau pemerintahan ikut campur dalam keputusan monarkinya itu. Tapi ya itu ya, cuman analisa-analisa itu supaya kita ada kesimpulan, tidak ditakut-takuti bahwa Muslim ini menguasai Inggris. Karena saya yakin ya kekuatan monarki kerajaan itu masih kuat di Inggris. Itu kayaknya Bro Ben, sebelum saya pengen ngomong lagi nih, kalau Pak Ferdinand nggak ngomong. Pak Ferdinand masih online. Kepasa sestel. Putung di leher saya. Shalom, ulat bulu. Jadi gini ya. Oh, ulat bulu, iya. Shalom semuanya. Jadi gini, ibuku, Inang sebenarnya di hati Inang itu sama dengan kelakuan Inang pada waktu Inang masuk di Kota Win. Jujur aja ya. Inang nggak bisa mempengaruhi negara Kota Win untuk bakar saksang, bakar panggang di depan rumah. Kalau panggang itu kan enak buat Inang. Kalau tetangganya marah ada asap, marah nggak Inang? Masih marah. Sama dengan Tarutung, Kota Inang. Tarutung tuh datang orang Sidimpuan dari Rantau Prapat. Mula-mula baik, ya kan lama-lama rumah Inang dibuatnya buat speaker terang kencang-kencang. Inang kan tersinggung. Ya, maksudnya Pak SK itu bukan semua, kan tadi dikatakan 40 bagus, 60 yang nggak benar. Harus dibuang ke Rwanda, kalau perlu disaksang orang-orang yang itu, yang tinggal di Eropa, Amerika, dan lain-lain. Jadi Inang, tolong sabar, biasakan sabar, dan sabar. Dengarkan baik-baik suku kata, diksi, narasinya Pak SK itu. Maksudnya baik. Kenapa? Di Zoom ini tujuan kita berbicara ekstrim, kasar pun untuk ada, mudah-mudahan ada penyusup. Apakah di YouTube, kalau di Zoom mungkin bisa aja 1-2 orang. Tapi YouTube kan ribuan orang. Jadi, Inang, coba kita belajar, sadar diri. Manusia itu pada umumnya, dalam filosofi hidup, kebetulan ada psikolog di sini, kan Dr. Vivina. Itu sebenarnya, kalau Bu Vivina mau ngomong, bisa saja dia katakan nilai Ibu Inang ini, ya ada negatif-negatifnya, lebih banyak negatif, bukan positif. Maaf ya, sayang dalam komunikasi itu. Inang orang pintar, ya bukan saya mau kritik ya. Tapi kadang tidak mau menerima apapun masukan. Boleh ideal, tapi harus rasional. Demikian Inangku Horas. Makasih Pak ya, saya menerima, saya orangnya open meaning ya, terbuka di dalam kekurangan atau kelebihan saya. Saya hanya memberikan wawasan saya. Makanya saya bukan menentang Pak SK, saya mengikuti jalurnya Pak Soba, menyeimbangin tapi tidak mendukung. Jadi yang saya patokkan tadi kata naif itu bukan naif, dogma orang Eropa ini, dogma itu mereka tidak mengerti bahwa dogma bagaimana, itu yang saya mau tekankan Pak. Jadi ya karena nanti biar Pak SK yang menjelaskan sendiri, nggak apa-apa, boleh ya. Dogma itu yang membuat ya. Kita boleh berbeda tapi jangan personal pokoknya. Oke, Pak SK. Shalom, boleh saya sedikit Pak Paul. Nanti sebentar Pak Teddy, ini Pak SK dulu. Tambahin nih. Habis ini Pak Teddy. Jadi saya senang pengertian saya tuh kenapa model Wilders sama Polandia, dia mengerti banget ideologi ini yang tertulis teks jelas di Quran itu untuk membenci, bahkan menginstruksikan kalau perlu bunuh yang nggak mau masuk Islam. Ngerti banget ya. Trump pun juga udah mulai ngerti ya. Nggak kompatibel itu nilai-nilai Islam itu dengan Western ya. Nah, mereka itu yang ada ngajarin kekerasan. Nah, perlu pemimpin-pemimpin di Eropa, Amerika itu yang mengerti banget, ya. Jadi dia nggak pakai lagi tedeng aling-aling, bahasa halus-halus lagi. Bahkan dia udah jelas-jelas, kalau saya kepilih, saya akan bongkar masjid. Saya akan larang Al-Quran.
saya akan tutup pintu bagi siapapun yang berasal dari Timur Tengah dan Islam. Begitu. Nah, perlu dikasih shock terapi seperti itu. Nah, itu kenapa? Karena dia ngerti bahwa sikap anti-Islam ini ya karena ajarannya ini yang orang sudah diterima baik-baik, dia bilang, aku sudah welcome untuk datang ke rumahku nih dengan senang hati, ya aku sajikan makanan fast yang enak, jamuan yang enak. Tetapi pada saat kamu datang ke rumah, kamu ngatur-ngatur di rumah saya, ya kamu mau nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Padahal lu tamu, lu bikin gua kesel dong, begitu. Nah, sehingga itu yang akan terjadi gesekan-gesekan di akar rumput. Gue udah terima di London, di Belanda, di segala. Gue pengen jadiin syariah law. Kalau perlu nih nanti daerah seperti di daerah Inggris itu nggak boleh tuh orang-orang bule minum bir, haram. Dia ada polisi syariahnya di situ. Mesti pakai jilbab, nggak pakai jilbab orang bule nggak boleh masuk daerah situ. Anjing aja nggak boleh lewat. No-go zone ya. Anjing aja nggak boleh lewat loh. Iya bangsat No-go ini. zone. Brengsek itu kan, kalau bukan bangsat apa namanya? Ya, nah, ajaran bangsat ini, makanya itu mesti dibuang yang model kayak gitu ke tengah laut, begitu. Nggak layak di Rwanda aja, nggak layak orang kayak gitu. Ya, dibuang ke laut, begitu. Ya nggak ada lagi mereka itu perusak peradaban modelnya kayak begitu. Lu nggak kompatibel ajaran lu begitu. Nah itulah yang saya bilang model-model di Demokrat malah dikasih panggung itu ya anggota-anggota Senat yang dari Muslim ya yang ngaturin untuk mengkorup ya jadi komunikatornya itu di institusi lembaga pendidikan di Amerika ya. Mereka tuh dengan para teroris Hamas, dengan orang-orang di Qatar, pengusaha pendukung teroris itu yang ngasih duit ya, yang bikin korup, bikin manipulasi ya, yang ngajak-ngajak untuk demo ya, ngatur organisasi itu semua. Itu kan semua pakai dana itu ya. Nah, orang-orang bule yang innocent ngedukung ya karena dianggap wah ini genocide isunya, ikut-ikutan. Ini kan bodoh begitu. Termasuk Demokratnya waktu Netanyahu datang malah ikut-ikutan bersuara ya, seolah-olah menentang kebijakan Israel, genocide. Ini kan goblok begitu. Jadi mereka itu innocent ikut framing Muslim, dan kita harapkan dengan banyak kejadian-kejadian besar ini semakin terbelalak. Ya memang nyata-nyata justru Muslim-Muslim yang model kayak NU itu yang memanipulatif seolah-olah ajarannya ini ya ramatan dari Hong Kong ya. Ya jelas-jelas lu diskriminatif terhadap anggaran, lu diem aja, nggak berani ngomong begitu ya. Uang APBN berapa ratus triliun itu masuk ke sekolah-sekolah madrasah, yang ada malah digedein madrasah pesantren ya, bukan sekolah-sekolah sekuler ya, sehingga makin bobrok lah Indonesia, ketinggalan IQ sebentar lagi ke 70 itu gitu ya. Utang digedein, jualan sumber alam doang, nggak bisa, industrinya nggak jalan, industrinya semuanya yang ada negara-negara kafir yang invest begitu ya. Itu terima kasih. Biasa. Mikrofonnya mati, Pak SK. Udah Pak, udah selesai memang. Ya Ben, apa tadi Pak Teddy lalu Ben penutup ya dalam doa ya. ya. Shalom. Ya, shalom. Saya tertarik diskusi tadi. Saya mau coba cari jalan keluar. Yang update sekarang adalah French Mark Kristiani yang terjadi di Eropa, tapi kita juga kenapa di sana tidak terjadi satu gejolak yang sangat luar biasa ya. Ya, oleh sebab itu kawan-kawan di sini harus memahami apa sih pengertian dengan negara disebut negara sekuler gitu. Kalau teman-teman semuanya memahami, ada kesimpulan gitu. Di mana tapi konteks sekuler ini nanti Anda pelajari, jangan lagi saya jelaskan, nanti teksnya meluas lagi, nanti Pak Pastor marah gitu. Artinya memahami dulu apa itu pengertian daripada negara sekuler. Kemudian kasih contoh tadi saya bilang ada French Mock Kristiani yang terjadi.
kira-kira cuman berapa hari kemudian terjadi blackout di Prancis, dan yang muncul cuma yang ada itu hanya gereja yang bercahaya. Tapi mereka cari cahaya itu dari mana? Setelah Prancis ini terjadi listrik mematikan total, diakibatkan ada satu pelecehan sedikit agama di dalam Olimpiade. Tapi itu nanti teman-teman baca. Yang saya mau sampai simpulkan ya, Bu Dora atau Pak Iska jelaskan dulu konteks negara sekuler itu supaya ada keterpahaman kita. Ya, akhirnya dalam konteks ini negara itu tidak lagi, dia tidak memasuki ranah urusan agama, dia dalam konteks hukum aja, dia coba lihat dari hukumnya itu. Nah, cuman memang yang sedikit radikal itu yang harus diantisipasi dengan hukum, bukan lagi kalau di dalam satu negara bukanlah agama itu satu agama melawan agama satu yang lain, bukan dengan dihadapkan dengan itu. Nanti negara melihat dari sudut mana kriminal itu yang pakai hukum negara itu yang sedikit ya, dia bilang negara sekuler. Dan pesan saya ini cuma teman-teman ya memahami dulu pengertian negara itu, negara sekuler yang liberal atau negara sudah demokrat dan sebagainya. Kemudian tadi berbicara Inggris dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita berbicara Inggris itu kita bicara dulu apa itu negara monarki, memang ada perdana menterinya lain sebagainya. Tapi yang ditakutkan di negara itu siapa sih? Apakah Queens-nya, pangerannya, atau yang ditakuti perdana menterinya? Itu juga kita bisa akses ke situ, bertanya dulu gitu. Kadang-kadang pengetahuan kita bukan itu, secara minim melihat sistem pemerintahan negara itu seperti Inggris. Apakah monarki itu ikut campur dalam proses pemerintahan atau pemerintahan ikut campur dalam keputusan monarkinya itu. Tapi ya itu ya cuma analisa-analisa itu supaya kita ada kesimpulan, tidak ditakut-takuti bahwa Muslim ini menguasai Inggris. Karena saya yakin ya kekuatan monarki kerajaannya itu masih kuat di Inggris. Nah, inilah sebagai pemahaman saya. Saya tambahin dikit ya, kalau ya. Mengenai tenaga kerja murah itu banyak ya, apalagi sekarang Ukraina ya, kayak Polandia yang diterima negara-negara yang bukan dari yang Muslim ya, dia nggak utamakan tuh Muslim, pokoknya zero Muslim deh untuk pertama saat ini ya. Kan banyak di Eropa itu negara-negara Muslim juga yang masih miskin ya, negara-negara tetangga, belum lagi negara-negara di Asia ya, bahkan di Afrika pun ya, pokoknya yang visanya lebih banyak ke yang Kristen aja dulu gitu, karena mereka tahu sama seperti Wilder, bahaya nih saya kalau terima. Kalaupun mau terima ya 1% aja, nggak usah banyak-banyak begitu, nggak usah sampai jutaan. Apalagi yang tadi siapa Pak Soba bilang korban perang diterima begitu ya, seolah-olah mau humanity ya. Jadi humanity, tapi ginilah, memang saya anggap mereka itu baru belajar kadang-kadang lewat pengalaman ya. Akhirnya pengalaman ini yang jadi guru ya, buat pelajaran hidup buat mereka. Wah, ternyata nggak bisa diterima nih seperti ini begitu. Dan kita harapkan biar makin ada kejadian-kejadian besar, kalau perlu ya bom aja nggak apa-apa seperti 9/11, tapi habis itu diusir itu semua puluhan juta orang-orang Muslim itu ya, karena nggak benar memang mereka itu semua gitu. Ya udah itu aja. Thank you. Thank you, Pak. Pak Paul ada satu lagi apa tutup nih, Pak? Udah. Ya terakhir ya Yohana, lalu tutup ya Ben ya. Terakhir ya Yohana, silakan. Ibu Dora cukup ya, karena udah jam 12:30 di Indonesia. Ya Yohana terakhir. Yohana, Ibu Yohana. Oke, Ben tutup dalam doa Ben.